Pasca peralihan kepemilikan saham PT Gunung Hijau Lestari kepada pemilik usaha ballroom dan kolam renang yang berada di Kompleks Evergreen, kini diadukan oleh Camat Ilir Timur 2 Palembang oleh warganya sendiri usai dituduh menyalahgunakan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kompleks tersebut. Suharyono sebagai badan pengelola Villa Evergreen diadukan telah mempergunakan fasum dan fasos untuk kegiatan bisnis berupa usaha parkir secara ilegal tanpa adanya izin dari pemerintah Kota Palembang. Oleh karena itu, Camat Ilir 2 bersama sejumlah instansi terkait dari Dinas PRKP Kota Palembang, Satpol PP Kota Palembang, Dishub Kota Palembang, BPD Kota Palembang langsung melakukan peninjauan ke lokasi, melakukan verifikasi pengaduan tersebut. Terkait itu, Suharyono menegaskan bahwa pengelola Villa Evergreen adalah badan yang dibentuk oleh pengembangan PT Buana Hijau Lestari, bertugas dan berfungsi untuk menjaga keamanan, kebersihan lingkungan kompleks yang memiliki total luas lahan seluas 8 hektar. Suharyono juga membeberkan, pengelola juga sudah memberikan perizinan dari pemerintah Kota Palembang melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kodia Palembang tentang pengukuhan sebagai wajib pajak atau retribusi daerah atas nama PT BHL. Yang kemudian dengan adanya overalih hak kepengelolaan kepada badan pengelola, maka dilakukan perubahan nama wajib pajaknya menjadi atas nama Badan Pengelolaan dengan NPWPD nomor P20701111912 yang hingga saat ini tercatat selalu aktif dalam membayar pajaknya kepada BPPD Kota Palembang. Lanjutnya, terkait operasionalisasi perparkiran di Komplek Villa Evergreen oleh PT GHL sudah menjalin kerjasama perparkiran dengan pihak pengelola yang terakhir tertuang dalam surat perjanjian kerjasama pada tanggal 15 Januari 2022 dan perjanjian kerjasama di bidang keamanan dan kebersihan. Padahal menurut Suharyono, khusus untuk tamu dari penghuni komplek dan layanan Grab serta GoFood kepada penghuni, mereka sama sekali tidak dipungut tiket parkir. Bahkan menurut Suharyono lagi, untuk ketertiban dan keamanan komplek, para warga komplek telah menandatangani surat pernyataan siap mematuhi peraturan hunian yang diterbitkan badan pengelola pada saat yang bersangkutan membeli rumah atau ruko. Justru kata dia, ditemukan beberapa spanduk yang dibuat oleh pihak manajemen PT GHL bertuliskan parkir gratis pada 27 sampai 28 Januari 2022 yang lalu. Pihak manajemen PT GHL telah melakukan pembukaan paksa pagar komplek Evergreen dan mengarahkan pengunjung kolam untuk keluar tidak melalui pintu resmi sehingga tidak membayar dan mengembalikan tiket parkir. Oke Pak. Iya. Oke Pak Dok, barangkali dari warga sih seperti apa Pak yang Keberatan terhadap parkir itu. parkir Itu ya. Keberatan dengan Parkir. seperti apa keberatan Pak? Ya, misalnya tamu ditagih, karyawan dari Gunung Hijau ini ditagih bayarannya, parkirnya. Kalau aku tidak tagih ya. Bapak penghuni di sini, Pak? Penghuni. Sudah berapa lama kita di sini Pak? 2014. Jadi dari keputusan pertemuan tadi apa, Pak? Itulah untuk masih nak nyingok izin badan pengelola ini. Verifikasi lagi, Pak ya? Verifikasi izinnya. Jadi harapan kita dari penghuni itu seperti apa nih Pak? Dibongkar. Artinya dibongkar. Target yang dibongkar. Bongkar yang itu dibongkar. Aman. Warga di sini. Iya. Sudah berapa lama nih Pak ada gitu? Kemarin kan sempat mencoba repeat. Karena COVID berhenti, nggak diganti ini 2021 berarti jadi bayar. Itu pengalihan dari BHL ke GHL itu berapa Pak? 2015. Di penuh atau seperti apa? Tidak bertahap. Ah, Bertahap dijualnya, sudah dijualnya. Itu, tapi badan pengelolanya masih tetap. Masalah di sini gimana, Pak? Selanjutnya.
Jadi hari ini tindak lanjut dari pertemuan pertama, karena memang Camat Ujung Kulon ditugaskan oleh Pak Sedang untuk berusaha memfasilitasi permasalahan apa yang diperlukan oleh warga masyarakat. Di hasil pertama sudah disepakati akan dilakukan verifikasi faktual dan pengumpulan data-data. Alhamdulillah hari ini sudah terpenuhi data-data dari pihak pengelola sudah kami terima, akan kita lanjuti ke dinas-dinas teknis, ke dinas perhubungan untuk menyangkut jet parking, kemudian percintaan menyangkut penyerahan pasos perumahan ini, kemudian Satpol PP menyangkut ketertiban di keamanan wilayah perumahan ini, dinas perhubungan juga menyangkut jet parking dan perizinan pendirian jet parking. Kemudian dari dinas Bapenda ikut distribusi pajak parkir. Jadi untuk tahap ini sudah berjalan pelaksana kita harapkan hari ini kami akan melaporkan ke wali kota melalui Pak Sekda untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya apakah diperlukan pembentukan lagi yang baru diputuskan bersama atau melalui keputusan wali kota ataupun ada kesepakatan lagi dari pengelola maupun dari pihak warga masyarakat. Pak, apa inti masalah sebenarnya Pak antara pengelola dengan penghuni lah Pak masyarakat? Jadi masyarakat warga ini mempermasalahkan menyangkut ada pungutan tamu yang dipungut. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.